Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat kembali bertatap muka walaupun secara online di mata kuliah Administrasi Perkawinan di Indonesia. Yang kami hormati Al-Ustadz Arif Husnul Khuluq SH Hafizahullahu Ta'ala, serta teman-teman yang kami banggakan. Baik, teman-teman sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Sufyan Nur sebagai moderator, yang kedua Muhammad Doni Anggrabuwono sebagai pemateri pertama, yang ketiga Arif Wahyu sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Amirul Mujahid sebagai pemateri ketiga. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan tentang isbat nikah. Taib, apa itu isbat nikah dan bagaimana landasan hukumnya dan bagaimana prosedurnya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Taib, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan apa itu isbat nikah. Kepada saudara Muhammad Doni Anggrabuwono kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk menjelaskan materi presentasi kita hari ini. Itu materi yang pertama adalah definisi isbat nikah. Isbat nikah merupakan penggabungan dua kata yang terdiri dari kata isbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata asbata yusbitu isbatan. Artinya menetapkan atau penetapan. Sementara perkawinan adalah terjemahan dari kata nikah dan kata zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang asli, yaitu dom, yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai pula arti kiasan, yaitu wata, yang berarti setubuh atau akad, yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dengan demikian, isbat nikah secara bahasa bisa diartikan sebagai penetapan tentang sahnya suatu pernikahan. Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah, ya, nggak pakai ta, tidak pakai t. Jadi isbat nikah. Dalam keputusan Mahkamah Agung RI nomor KMA 032 SK 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Ya, jadi misalkan kita menikah sah secara agama, tapi tidak dicatatkan di KUA atau pegawai pencatat nikah. Ya, istilahnya nikah siri ya, nikah sir. Nah, kemudian ketika kita ingin mencatatnya di KUA atau PPN, menetapkannya, maka itu disebut dengan isbat nikah. Ya. Kemudian masyarakat yang ingin melakukan isbat nikah ke pengadilan agama bisa mengajukan kehendaknya tersebut jika kasus yang ia alami berkaitan dengan perkara-perkara berikut sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 3 KHI. Ya. Itu pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kemudian kedua, hilangnya akta nikah. Ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Keempat,
adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nomor 5, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi demikian ya tentang definisi isbat nikah. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang landasan hukum. Tentang landasan hukum isbat nikah. Jadi ada dua di sini landasan hukum isbat nikah. Yang pertama adalah pasal 25 di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah pasal 7 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau KHI. Ya, adapun untuk teksnya bagaimana bisa dilihat di makalah kita. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Kami ucapkan jazahullahu khairan atas materi yang sudah disampaikan. Baik, teman-teman sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui apa itu isbat nikah dan bagaimana dan apa landasannya, maka mungkin terbetik dalam hati kita bagaimana sih proses isbat nikah itu. Maka langsung saja kita persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Arif Wahyu, untuk menjelaskan bagaimana prosedur isbat nikah dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses isbat nikah. Kepada Arif Wahyu, saudara Arif Wahyu, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu dan tempat bagi Ana untuk menjelaskan tentang syarat-syarat dan prosedur isbat nikah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan isbat nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyerahkan surat permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama setempat. Yang kedua yaitu menyerahkan atau membawa surat keterangan dari kantor urusan agama yaitu KUA setempat yang menunjukkan bahwa pernikahan antum belum dicatatkan secara sah menurut negara. Syarat yang ketiga yaitu antum harus membawa surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan atau menerangkan bahwasannya antum telah nikah telah nikah. Waktu kapan nikahnya, di mana nikahnya, sama siapa nikahnya. Nah, antum harus membawa itu ya. Lalu yang keempat, syarat yang keempat yaitu fotokopi KTP pemohon isbat nikah. Lalu antum harus syarat selanjutnya itu harus antum membayar biaya perkara atau banjar biaya perkara yang telah ditentukan sesuai wilayah atau radius wilayah antara wilayah antum, rumah antum dengan KUA. Nanti di sana ada radius ini berapa, radius itu, maka setiap orang maka akan membayar beda-beda sesuai dengan radius di pengadilan agama ya. Lalu syarat yang terakhir yaitu syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim di dalam persidangan. Nah, jadi nanti ada misalkan ada permintaan dari hakim untuk membawa syarat-syarat tertentu, maka antum wajib membawanya di persidangan atau selanjutnya ya, persidangan selanjutnya jika belum selesai di persidangan pertama. Lalu selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam prosedur, di sana ada istilahnya sifat-sifat isbat nikah. Apa saja sifat-sifat isbat nikah?
Maka sifat-sifat nikah ada 3. Yang pertama yaitu jika permohonan isbat nikah dilakukan oleh suami istri, itu berbarengan ya, maka permohonan bersifat yaitu volunteer, yaitu permohonan, bersifat permohonan yang isinya adalah atau produk berupa penetapan. Dan apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri atau salah satu di antara mereka yaitu bisa mengajukan upaya hukum kasasi di pengadilan Mahkamah Agung. Sifat yang kedua yaitu jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah satu saja antara suami dan atau istri, maka permohonan isbat nikah tersebut bersifat kontensius, yaitu gugatan, dengan produk hukumnya itu adalah penetapan. Yaitu dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan isbat nikah sebagai pihak termohon. Jika penetapan hukumnya tidak diterima, maka bisa diajukan upaya banding dan kasasi di Mahkamah Agung juga. Sifat yang terakhir, jika dari isbat nikah pertama, sifat-sifat isbat nikah yang pertama dan kedua diketahui suami memiliki yaitu masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya jika antum memiliki 2 istri, maka wajib bagi antum memasukkan istri pertama ke dalam perkara. Jika tidak, maka permohonan antum bisa saja ditolak atau wajib ditolak oleh pengadilan agama karena antum tidak memasukkan istri pertama ke dalam perkara. Adapun untuk prosedur pengajuan permohonan nikah yaitu ada beberapa tahap, ada 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu antum datang dan mendaftar di kantor pengadilan agama setempat. Nah, di sana antum datang, lalu antum nanti dikasih formulir pendaftaran isbat nikah. Nah, di sana ada ulma, umur, pekerjaan agama, pendidikan, posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, alasan atau kepentingan yang jelas, petitum, hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Nah, antum harus isi itu secara lengkap. Nah, formulir itu terdapat 4 rangkap yang diserahkan kepada petugas pengadilan. Nah, satu rangkap antum fotokopi lalu antum simpan, dan di sana antum melampirkan surat-surat atau syarat-syarat yang telah antum bawa tadi antum serahkan kepada petugas pengadilan. Yang kedua yaitu setelah antum mendaftar di pengadilan agama, antum wajib membayar biaya perkara sesuai dengan domisili atau radius antara rumah antum dengan kantor pengadilan agama ya. Antum bayar ke bank, yaitu di bank, kalau di bank BRI atau apapun ya, tergantung. Biasanya kalau yang Anda dapat itu di BRI ya. Yang ketiga itu menunggu panggilan sidang dari pengadilan agama. Nah, di sana ada waktu-waktu atau jarak pemanggilan dengan hari persidangan. Yaitu pertama, permohonan dan termohon yang berada di wilayah pengadilan agama dipanggil langsung di tempat kediaman pemohon dan termohon.
Jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya adalah 3 hari. Itu sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang kedua yaitu permohonan dan termohon yang berada di luar wilayah pengadilan agama dipanggil melalui pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon termohon. Jarak pemanggilan hari sidang sekurang-kurangnya 3 hari. Nah, misalnya antum gugatan di pengadilan agama wilayah A, namun antum tinggal di pengadilan agama wilayah B, maka pengadilan wilayah agama A tersebut mengirimkan surat kepada pengadilan agama wilayah B untuk memanggilkan pemohon atau termohon, yaitu diberi jarak antara itu 3 hari. Yang ketiga yaitu termohon yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui media massa yaitu radio sebanyak 2 kali. Jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua 1 bulan, dan jarak pemanggilan kedua dan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang terakhir yaitu termohon yang berada di luar negeri dipanggil melalui Departemen Luar Negeri atau Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri. Dengan ketembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya yaitu 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan terkirimkan. Nah, tahap atau prosedur selanjutnya yaitu prosedur ketiga yaitu menunggu panggilan sidang dari pengadilan. Yang keempat yaitu menghadiri persidangan. Nah, antum di sini ada jika harinya telah datang, maka antum wajib menghadiri persidangan. Yang kelima yaitu ada tahapan pemeriksaan. Di sana ada beberapa tahapan pemeriksaan, antum bisa baca di makalah ya. Yang terakhir yaitu putusan atau penetapan pengadilan. Nah, jika permohonan antum dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah. Dan pengambilan itu biasanya setelah 14 hari dari sidang terakhir, antum bisa ngambil surat putusan atau penetapan pengadilan. Dan antum juga bisa mewakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa kepadanya untuk mengambil surat isbat nikah. Gimana? Lalu antum bisa digunakan surat tersebut untuk mencatatkan pernikahan antum di KUA setempat. Mungkin itu saja yang Anda bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazahullahu khairan kepada saudara Arif Wahyu yang sudah menjelaskan bagaimana prosedur isbat nikah. Masuki materi yang berikutnya, yaitu tentang implikasi hukum dengan adanya isbat nikah. Bagaimanakah implikasi hukum dengan adanya isbat nikah? Mari kita dengarkan dan simak penjelasan dari pemateri kita yang terakhir, yaitu Amirul Mujahid. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan Anda kesempatan untuk menerangkan tentang implikasi adanya isbat nikah. Apabila hukum isbat nikah dikabulkan oleh hakim, terdapat implikasi hukum yang akan menyertainya. Di antaranya, yang pertama, perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, bukti penetapan atau putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah. Yang kedua, terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwasannya
anak yang dilahirkan menjadi anak sah. Yang ketiga, akta dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitasnya. Yang keempat, terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang dilahirkan. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak waris. Mungkin kami dari kelompok ini undur diri, semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada saudara Amirul Mujahid atas materi yang telah disampaikan. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan materi yang terakhir tadi maka berakhir pula lah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga semua materi yang telah disampaikan bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.